Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Indah. Kita akan melanjutkan materi sistem koordinat, ya. Oke, untuk materi sistem koordinat ini saya awali dengan gambar. Lihat ini. Ada gambar laut yang tidak bertepi. Kemudian ada kapal. Di ujung sini ada kapal ini. Ada orang melihat lautan. Seandainya kapal ini rusak, dia minta bantuan. Bagaimana dia menyatakan? Di mana posisinya dia sekarang? Di sekitarnya hanya ada lautan. Nah, untuk mengetahui posisi kapal ini, diperlukan sistem koordinat. Macam-macam sistem koordinat itu banyak anak-anak. Untuk kalian diajarkan sistem koordinat Kartesius. Kompetensi dasarnya adalah 3.2 dan 4.2, sama seperti kemarin, yaitu menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat. Tujuan pembelajarannya, kita nanti fokus pada kedudukan garis. Ini kelanjutan dari koordinat titik adalah kedudukan garis, ya. Belum saya menerangkan tentang garis, karena fokus kita hari ini pada garis, kita akan mengingat dulu materi sebelumnya. Kedudukan titik. Titik ini harus kalian pahami dulu, baru nanti kita bisa lanjut ke garis. Saya mengingatkan kembali, siapa tahu ada yang lupa, ya. Kalau ada pertanyaan, jelaskan posisi titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, ini ada titik A. Untuk mengetahui posisi titik A, maka diberi sumbu. Ada sumbu di sini, sumbu X dan sumbu Y. Sekarang posisi A di mana? Kedudukan titik A ini terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Oke, kita lihat dulu. Titik A terhadap sumbu Y, ini jaraknya adalah 3 satuan. Kita lihat di sini, 1, 2, 3. Berarti titik A berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Dan terhadap sumbu X, dia berjarak 6 satuan. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, kalau ditanyakan, berapa posisi A terhadap sumbu X dan Y? Jawabannya ini. 3 satuan terhadap sumbu Y dan 6 satuan terhadap sumbu X. Sekarang kita sampai pada koordinat. Tentukan koordinat titik A, B, C, dan D. Koordinat itu menyatakan suatu titik sebagai posisi letak kedudukannya terhadap sumbu X dan sumbu Y, terhadap apsis dan ordinatnya. Oke, contoh nih, nomor A. Dilihat, kedudukannya sumbu X itu pada titik min 3. Kalau di Y terletak pada titik 7. Maka koordinatnya adalah min 3, 7, X dulu, Y. Kedudukan di sumbu X dan kedudukan di sumbu Y. Min 3,7 ini sudah kesepakatan. Jadi dimanapun yang namanya koordinat itu seperti ini anak-anak. Ya, kalian nggak bisa bikin aturan sendiri, dibolak-balik sendiri, nggak boleh. Ya. Berikutnya B. X-nya berapa di sini? Sumbu X-nya, bukan jarak ya, bukan jarak ini. X-nya itu terletak pada titik 5, terletak pada titik 5. Dan Y-nya terletak pada titik 4. Sehingga koordinatnya adalah X dulu, absisnya dulu, baru ordinatnya 5,4. 5,4. C. Berapa koordinatnya? X-nya berapa di sini? Min 4. Y-nya berapa? Min 3. Kita lihat. Min 4. Ini nyampe kemana lurusnya? Min 3. Berarti koordinatnya adalah min 4, min 3. Kita tulis. Min 4, min 3. Sekarang satu lagi. Coba kau tebak dulu. Berapa koordinat titik D? 1, min 2. Berarti koordinatnya adalah
1,-2. Ini koordinat titik D. Kita lanjutkan. Sekarang titik yang terletak di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan di kuadran 4. Mana yang ada di kuadran 1? Kuadran 1 yang ini. Yang ini, B. Titik B. Kuadran 2 yang ini. Ini kuadran 2. Masih ingat ya? Yang kuadran 3-nya adalah C. Dan yang kuadran 4 adalah titik D. Lihat lagi. Ini kuadran 1. Yang ini kuadran 2. C ini kuadran 3. D ini adalah kuadran 4. Berlawanan dengan arah jarum jam. Ingat-ingat ya. 1, 2, 3, 4. Tentukan posisi titik B terhadap titik A. Posisi titik B terhadap titik A. Kalau ada pertanyaan semacam ini, artinya posisinya bergerak dari titik A. Jalan dari titik A. Dari titik A berjalan menuju B. Nah, untuk berjalan ke B ini ada aturannya. Pertama, ke kanan dan ke kiri dulu. Kita lihat, dari A ke B, jalannya ke kiri atau ke kanan? Oh, ternyata ke kanan. Oke, kita lihat. Ke kanan berapa kotak? Kalian hitung, kotaknya ada berapa itu? Ke kanan 8 satuan. Selanjutnya, ke atas atau ke bawah? Kita lihat ke bawah. Berapa kotak? Oh, ada 3 kotak atau 3 satuan. Sehingga kedudukannya adalah 8,-3. Posisi titik B terhadap titik A adalah 8,-3. 8 kenapa positif? Karena dia ke kanan. -3 kenapa negatif? Karena ke bawah. Gitu ya. Oke, selesai sudah untuk materi yang minggu kemarin. Jadi minggu kemarin cuma itu pokoknya. Sekarang ini materi untuk hari ini. Materi yang baru, yaitu memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Garis, kita fokus pada garis. Nah, untuk materi ini, kalian harus paham dulu garis. Sedangkan garis, kedudukan garis, itu sudah dibahas semua di kelas 7. Di kelas 7, kalian sudah mendapatkan penjelasan tentang kedudukan dua garis. Jadi, kalau ada garis-garis yang terletak sebidang, maka macam-macam kedudukan garis, dia bisa sejajar, bisa berpotongan tegak lurus, dan berhimpit. Ada 4 macam. Ya, satu-satu. Apa yang dimaksud dengan garis yang sejajar? Garis sejajar, bayangkan 2 besi pada rel kereta api. Dia berjalan terus, arahnya sama. Itu contoh garis yang sejajar. Ya, jadi garis yang sejajar itu kedudukan 2 garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong, walaupun kedua garis diperpanjang. Jadi misalkan ini garis G dengan garis H, dia perpanjang terus, dia tidak akan pernah berpotongan dan jaraknya selalu sama. Kalau misalkan ini contoh 4 cm, 4 cm terus 4 cm, itu adalah contoh garis yang sejajar. Sifat yang kedua itu arahnya sama, arah yang dituju itu sama, menuju arah yang sama. Itu ciri garis yang sejajar. Berikutnya, kalau berpotongan, arahnya sudah tidak sama lagi. Dan dia memiliki titik potong. Ada titik potongnya, ini titik potongnya. Antara garis N dan M berpotongan di titik ini. Ini sudutnya misalkan ini 20 derajat. Selanjutnya, berpotongan tegak lurus atau disebut garis yang tegak lurus. Dia berpotongan, ada titik potongnya, dan sekaligus membentuk sudutnya 90 derajat. Siku-siku. Maka ini disebut dengan berpotongan tegak lurus. Yang terakhir, berhimpit. Jadi kalau berhimpit ini, dia dalam satu garis itu ditempati beberapa garis. Jadi pada tempat yang sama. Ditempati oleh 2 garis. Ini yang disebut dengan berhimpit. Apakah dia punya titik potong? Punya. Titik potongnya banyak.
Semua titik yang ada di dalamnya ini titik potong semuanya. Ya. Garis L1, L2, L3, L4 adalah garis-garis yang sejajar. Ini saya ambil dari buku paket kalian. Kalian bisa lihat gambar ini. Mungkin di HP tidak jelas. Kalian bisa sambil lihat buku paketnya. L1, L2, L3, dan L4 ini garis-garis yang sejajar. Kenapa sejajar? Arahnya sama semuanya. Jaraknya sama. Coba lihat. L1 dengan L2 jaraknya 2 kotak semuanya nih. Sama. Ini contoh garis yang sejajar. L1 dan L2 letaknya di atasnya sumbu X. L3 dan L4 terletak di bawah sumbu X. Pertanyaan pertama. Bagaimanakah kedudukan garis-garis ini tadi, L1, L2, L3, L4 terhadap sumbu X? Garis ini, dan ini terhadap sumbu X bagaimana kedudukannya? Garis L1, L2, L3, L4 sejajar terhadap sumbu X. Dia sejajar terhadap sumbu X. Maksudnya, L1 itu sejajar dengan sumbu X. L2 juga sejajar. L3 sejajar. L4 juga sejajar. Sekarang, garis L tadi ini, L1, 2, 3, 4, terhadap sumbu Y bagaimana kedudukannya? Apakah dia sejajar? Enggak, arahnya beda. Y itu ke atas, ini ke kanan. Enggak sama. Kemudian apakah dia berpotongan? Ya, dia berpotongan. Tapi berpotongannya bagaimana? Tegak lurus, siku-siku ini. Sehingga jawabnya adalah garis L1, 2, 3, 4 berpotongan tegak lurus terhadap sumbu Y. Selanjutnya, perhatikan garis M1, M2, M3, dan M4. Keempat garis ini sejajar. Bagaimana kedudukan garis M ini terhadap sumbu X? Terhadap sumbu X. Jawabannya adalah berpotongan tegak lurus. Betul. Ini jawabnya. Berpotongan tegak lurus terhadap sumbu X. Sekarang, garis M, M1, M2, M3, M4 terhadap sumbu Y. Bagaimana kedudukannya? Apa jawabannya? Garis M1, 2, 3, 4 sejajar. Ya. Yang garis hijau ini, yang warna hijau, ini sejajar dengan sumbu Y. Bisa? Lanjut ya. Perhatikan garis N1 dan N2. Ini ada dua garis, N1 dan N2. Pertanyaannya, bagaimana kedudukan garis N1 dan N2 terhadap sumbu X? Ini ada N1, ada N2. Bagaimana kedudukannya terhadap sumbu X? Anak-anak, kalau kalian cermati, ini materi tidak sulit loh ya. Ini materi gampang. Kamu cukup paham saja. Tidak pakai ngitung, tidak pakai rumus ini. Bagaimana kedudukannya? Garis N1 dan N2 memotong sumbu X. Ya. Lihat, N1 ini memotong sumbu X di sini. Ini titiknya. N2 ini, garis N2 ini memotong sumbu X di titik ini. Ini ada titik potongnya. Ini titik potongnya. Ya. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana kedudukan garis N1 dan N2 terhadap sumbu Y? Apakah juga berpotongan? N1 memotong sumbu Y di titik ini. N2 dengan sumbu Y juga berpotongan di titik ini. Kebetulan sama ini titik potongnya. Ya. Jadi jawabnya adalah garis N1 dan N2 memotong sumbu Y. Sekarang, garis N1, ini N1, memotong sumbu X di titik mana? Ini N1, ini sumbu X. Perpotongannya di mana? Di sini perpotongannya. Nah, pertanyaannya, koordinat titiknya berapa? Di titik berapa? Berarti yang ditanyakan di sini koordinat. X-nya 1, Y-nya 0. X-nya ya. X-nya 1, Y-nya 0. Berarti koordinatnya adalah 1,0. Lanjut.
garis N1 memotong sumbu Y, ini N1, memotong sumbu Y di titik mana? Ini titik potongnya. Di titik mana itu? X-nya 0, Y-nya 2. Di titik 0,2. Sekarang, garis N2 itu ini memotong sumbu X. Ini sumbu X-nya. Garis ini sumbu X, yang ini N2, berpotongannya di mana? Di titik ini ya. Di sini perpotongannya. Coba berapa koordinatnya? Koordinatnya adalah min 1,0. Itu titik potongnya. Jadi koordinat tetap kalian harus paham. Sekarang kalian buka buku paket kalian, di situ ada contoh 2.1. Ada pertanyaan seperti ini. Gambarlah garis L yang melalui titik A 3,-5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Oke, kalian disuruh menggambar. Kalau suruh menggambar, kita mulai dengan menggambar titik A-nya dulu. 3,-5. 3 ini kedudukannya di sumbu X. Absisnya. Nih, absisnya itu di 3. Kemudian ordinatnya di min 5. Y-nya di min 5. Berarti di sini letaknya titik A ada di sini. Ini letaknya titik A ya. Nah, sekarang kita akan membuat garis. Garisnya itu tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Kalau saya gambar garis seperti ini, maka garis ini sejajar dengan sumbu Y. Nggak boleh. Kalau saya gambar garis yang ini sejajar dengan sumbu X. Juga nggak boleh. Jadi kalian bikin garis yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y. Berarti ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ya, hapus. Yang mana garisnya? Ternyata kita bisa membuat banyak garis yang tidak sejajar sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y. Mana saja ini? Bisa garis ini, bisa garis ini, bisa garis ini, bisa garis ini. Masih banyak. Tidak terhingga banyaknya. Tapi tidak usah digambar semua. Pilih satu aja. Ya, jadi saya hapus. Saya pilih satu aja. Nah, ini misalkan. Ini adalah garis yang melalui titik 3,-5. Dia memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Tidak sejajar. Udah ya? Lanjut. Kita lanjutkan pada contoh 2.3. Diketahui ada titik A, B, dan C. Titik A di sini 3,2, titik B-nya 3,-6, dan titik C-nya min 5,2. Pertanyaan yang pertama. Jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? A dan B, kita tarik garis. Kita tarik garis. Nah, sekarang bagaimana kedudukannya terhadap sumbu X? Garis ini terhadap sumbu X saling tegak lurus. Garis ini terhadap sumbu Y bagaimana? Sejajar. Begitu caranya. Jadi kalian tulis garis yang melalui titik A dan B berpotongan tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Pertanyaan yang B. Jika dibuat garis yang melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y? A dengan C, saya tarik garis. Bagaimana kedudukannya? Terhadap sumbu X bagaimana? Sejajar. Terhadap sumbu Y, tegak lurus. Ya. Terakhir, yang C. Jika dibuat garis yang melalui titik BC, sekarang kita bikin garis yang melalui titik BC. Bagaimana kedudukannya terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y? Terhadap sumbu X bagaimana? Berpotongan. Terhadap sumbu Y juga berpotongan.
Jadi saya tulis garis yang melalui titik B dan C memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Kalian paham? Sejajar, berpotongan, dan tegak lurus. Kita lanjutkan. Saya ambil soal ayo kita menalar, soal nomor 1. Perhatikan gambar 2.12. Ini soal juga saya ambil dari buku paket. Apakah ada garis yang melalui titik A yang tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar sumbu Y? Jika ada, tunjukkan. Jika tidak ada, jelaskan. Ya, kalau ada, kalian disuruh menunjukkan dengan gambar. Ada nggak garis yang tegak lurus sumbu X sejajar sumbu Y? Ada nggak? Ada. Ini garisnya. Ya sudah. Karena ada, cukup kau tunjukkan dengan garis. Soal yang B. Apakah ada garis yang melalui titik B tidak sejajar sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y? Ada apa enggak? Oh, ada ternyata. Ini. Garis ini tidak sejajar dengan sumbu X dan juga tidak sejajar dengan sumbu Y. Dia berpotongan. Itu jawabannya ya. Yang C. Apakah ada garis yang melalui titik C, ini titik C, garis itu sejajar dengan sumbu X dan sekaligus sejajar dengan sumbu Y? Apakah ada garisnya? Ya, tidak ada. Kenapa? Karena X dengan Y sudah saling tegak lurus. Tidak mungkin kita membuat garis yang sejajar sumbu X dan sekaligus sejajar sumbu Y. Tidak ada. Ya, tidak ada garisnya. Jika titik A, B, C, dan D dihubungkan, bangun apa yang terbentuk? A ke B, selanjutnya B ke C, selanjutnya C ke D, D ke A. Oke. Coba dilihat panjang sisinya berapa kotak. Karena panjang sisinya sama semua ya. Jadi kalau ini kita hitung, ini ada 6 kotak, 6 kotak, 6 kotak, dan 6 kotak. Maka keempat sisinya panjangnya sama dan keempat sudutnya siku-siku, dia adalah bangun persegi. Sudah selesai. Tugas ini tidak sulit, mudah. Materinya juga sedikit, nggak banyak. Ya, ada di halaman 68, 69, dan di halaman 70. Soal ini kerjakan pada buku matematika kalian, mulai nomor 11 sampai dengan 20, abjadnya saja. Gak usah kau tulis lagi soalnya. Soal ini ada di buku paket. Kemudian ada soal uraian. Uraiannya nomor, enggak nampak ini ya. Uraiannya ini nomor 5, 6, 7, dan 8. Nomor 5, 6, 7, dan 8 ada di halaman 70. Demikian anak-anak, kerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat dan kalian mendapatkan kemudahan dalam memahami. Dan jangan lupa, kalau ada pertanyaan, tanyakan pada guru kalian. Ya, jika ada yang tidak jelas, silakan bertanya. Oke anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.